Pada kisah sebelumnya, Sui Liang tertangkap bersama Tang Xin Ong. Mereka dihukum penggal kepala di depan umum, agar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang ingin memberontak. Penangkapan sudah diketahui oleh Kuat Lin dan mendengar kabar juga kalau pasukan pemerintah akan menyerbu ke Butong Pai. Mendengar ini Kuat Lin segera pergi meninggalkan Butong Pai menuju Rawa Bangkai yang merupakan markas kedua. Karena dia yakin tidak akan sanggup melawan pasukan pemerintah yang ribuan itu. Sampai di Rawa Bangkai, dia diterima oleh Kiamo Caili dengan baik dan dia menghibur atas kegagalan anak buah Kuat Lin. Aku hanya merasa kecewa sekali mengenangkan murid-muridku. Suinio telah mengkhianatiku, lari dengan seorang mata-mata musuh entah dari mana dan pengharapanku tadinya tinggal kepada Sui Liang. Dia sampai terbuka rahasianya dan tertangkap. Hal itu katakanlah sebagai suatu kegagalan yang menyedihkan. Akan tetapi mengapa dia membocorkan rahasia Pangeran Tang Sinong hingga pangeran itu pun dihukum mati? Dengan matinya Pangeran Tang Sinong habislah harapan kita. Seorang yang memiliki ilmu kepandaian seperti Pang Chu, mengapa mudah sekali putus asa? Caili, jangan kau menyebutku Pang Chu lagi. Aku bukan lagi ketua Butong Pai setelah kini menjadi pelarian pemerintah. Dan aku tidak membutuhkan perkumpulan itu. Siapa yang tidak akan putus asa? Cita-cita kita kandas setengah jalan. Betapapun tinggi kepandaian kita, menghadapi pasukan pemerintah yang puluhan laksa banyaknya, kita dapat berbuat apakah? Pang Chu, Li Hiap. Seorang dengan kepandaian seperti engkau, tentu dapat mencari kedudukan dengan mudah sekali. Mana mungkin? Pemerintah telah menganggapku sebagai pemberontak. Dan aku akan selalu menjadi pelarian dan buruan pemerintah. Pula, aku adalah seorang bekas ratu. Oleh karena itu, cita-citaku hanya satu. Ialah aku akan berusaha sekuat tenaga, agar putraku memperoleh kedudukan yang sepadan dengan darah keturunannya. Memang sepatutnya. Dan aku bersedia membantu, asal kelak kau tidak akan melupakan bantuanku. Kiamo Caili, kita bukan anak-anak kecil lagi. Kita sama-sama wanita dan kita saling mengetahui isi hati masing-masing. Engkau sudah banyak menolongku, masihkah engkau menyaksikan? Bahwa aku menganggapmu sebagai tangan dan kaki sendiri dan kita akan senasib sependeritaan. Bahkan sehidup semati. Aku tahu bahwa engkau adalah seorang wanita yang selain berilmu tinggi, juga berkemauan keras dan bercita-cita tinggi. Li Hiap, kita tidak perlu putus asa dengan kegagalan muridmu. Masih ada jalan lain yang kurasa akan lebih menguntungkan kita. Bagaimana? Bersekutu dengan Anlusan. Caili, apa maksudmu? Li Hiap. Aku tahu mengapa engkau terkejut. Akan tetapi, bukankah para cerdik pandai zaman dahulu pernah berkata, bahwa orang cerdik harus pandai memilih kawan? Demi tercapainya cita-cita, kalau perlu kawan menjadi lawan dan lawan berbalik menjadi kawan. Kau benar, Caili. Kau benar dan cerdik sekali. Akan tetapi, mungkinkah dia mau? Jangan khawatir. Aku sudah lama mengenal baik Panglima Kasar itu. Di balik semua langkahnya menjilat kaisar dan Yang Hui, dia bercita-cita merebut kekuasaan kaisar. Dan pada waktu ini dia amat membutuhkan bantuan orang-orang pandai. Tentu saja dia akan menerima kita dengan tangan terbuka. Akan tetapi, bagaimana kita dapat mengadakan hubungan? Aku akan menyuruh anak buahku. Harap kau suka tulis surat untuk disampaikan kepada Anlusan. Sebaiknya begini isinya. Mari kita tinggalkan sejenak Kuat Lin dan Kiamo Caili di Rawa Bangkai dengan taktiknya. Kita tengok dulu dua orang yang sedang duduk di tepi hutan dengan saling diam. Mereka itu adalah Suinio dan Mata-Mata yang lolos dari markas Butong Pai. Mata-Mata menolong Suinio yang hendak bunuh diri setelah diperkosa oleh Tang Xin Ong dalam keadaan mabuk. Suinio menangis sesegukan, sedangkan sang Mata-Mata menghela nafas panjang, mengepal tinju, dan memandang Suinio. Dia membiarkan Suinio menangis,
karena dia tahu menangis adalah obat terbaik untuk wanita. Akhirnya mata-mata memulai berbicara. Nona, seperti kukatakan pagi tadi, tidak perlulah hal yang telah terjadi dan yang telah lalu ditangisi dan disedihkan. Yang penting, kita melihat ke depan. Jalan hidup masih lebar dan terbentang luas di depan kita. Kau siapakah? Sudah kukatakan kepadamu, aku adalah seorang mata-mata, seorang kepercayaan Jenderal Anlusan. Namaku Lim Toan Ki. Dalam penyelidikanku di Butongpai, aku telah mengenal namamu Nona. Engkau adalah Nona Buswinyo, bersama kakakmu Buswiliang. Engkau adalah murid dari ketua Butongpai yang baru. Aku pun telah mengetahui akan nasibmu semalam. Ah, si Jahanam Tang Sin Ong. Engkau benar. Aku tidak perlu berputus asa, aku tidak perlu mengubur diri dalam kedukaan. Aku harus berusaha untuk membalas semua penghinaan ini. Akan kubunuh si Jahanam Tang Sin Ong. Nah, itu baru gagah dan bersemangat. Akan tetapi, tidak semudah itu membunuh seorang pangeran apalagi dia sahabat baik gurumu yang amat lihai. Jalan satu-satunya, marilah ikut aku, mengabdi kepada Jenderal Anlusan. Hanya itulah jalannya sehingga kelak engkau akan dapat membalas dendam. Kau seorang prajurit bawahan jenderal itu. Bukan, aku bukan prajurit, aku seorang luar yang telah menggabungkan diri dengan Ango Answei dan mendapatkan kepercayaannya untuk menyelidiki Butongpai. Aku disuruh menyelidiki rencana apa yang diadakan oleh Pangeran Tang Sin Ong dan Butongpai. Ango Answei adalah seorang yang amat cerdik. Dia biarkan pemberontakan lain agar kedudukan kaisar makin lemah, namun dia harus tahu segala gerak-gerik musuh, baik gerak-gerik kaisar maupun pemberontak lain. Sekarang aku tahu bahwa rencana mereka adalah melemahkan kaisar melalui Yang Kui Hui, dan sekarang aku akan kembali dan melaporkan hasil penyelidikanku kepada Ango Answei. Kau ikutlah. Akan kuperkenalkan dan kau tentu akan diterima, karena kau memiliki kepandaian yang lumayan di samping dendammu kepada Tang Sin Ong. Aku tidak suka menjadi pemberontak. Apakah kau kira aku suka menjadi pemberontak, Nona? Tidak, aku membantu Anlusan bukan karena aku suka menjadi pemberontak, melainkan karena aku pun sakit hati terhadap pemerintah. Mengapa? Hampir sama nasib kita, Nona. Hanya beda jalannya saja. Ketahuilah, dahulu aku adalah seorang tokoh Hawa Sanpai yang tentu saja tak mau mencampuri urusan politik dan pemberontakan. Bahkan condong untuk setia kepada pemerintahan. Akan tetapi pada suatu hari terjadilah hal yang amat hebat yang merubah seluruh jalan hidupku. Lim Tuako, kau ceritakanlah. Kami tinggal di kota Makyugun, sebuah kota yang cukup ramai di tepi sungai Huangho. Kami hidup tenang dan bahagia bersama istri yang baru dinikahi 3 bulan ini. Dengan membuka toko obat dan mengajar ilmu silat, kami hidup lumayan. Namun istri saya merasa kecewa setelah 3 bulan menikah, belum juga ada tanda-tanda mengandung. Maka saya mengizinkan istri untuk bersembahyang ke kelenteng untuk minta berkah agar dapat memperoleh keturunan secepatnya. Akan tetapi mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Menjelang senja, setelah pergi sejak pagi, barulah istri pulang dan turun dari Joli dalam keadaan payah, mukanya pucat dan basah air mata. Sambil menangis sesenggukan istri lari ke dalam. Menjatuhkan diri dan berlutut di depan kaki saya. Sambil menceritakan bahwa ketika tadi bersembahyang di kelenteng, kebetulan di kelenteng itu terdapat putra bangsawan Lui yang bermain catur dengan para Huesio. Melihat dia, putra bangsawan menyeretnya ke dalam kamar di kelenteng dan memperkosanya. Setelah mengucapkan pengakuan yang hebat itu, istri saya lari ke dalam kamar sambil menangis sesenggukan. Hati saya terasa tidak enak. Saya termangu-mangu seperti patung saking marah dan dukanya mendengar penuturan istri. Sehingga dia agak lalai membiarkan istri lari. Cepat saya mengejar dan melihat pintu kamar dipalang dari dalam. Saya menendang pecah daun pintu. Saya berdiri pucat dan terbelalak. Apa yang saya lihat? Ia telah rebah mandi darah di lantai. Pedangku ia pergunakan untuk membunuh diri, menusuk dadanya hampir tembus. Dia mengakhiri ceritanya sambil menutupkan kedua tangan di depan mukanya. Putra bangsawan dan Hosio keparat itu harus dihukum. Dan aku akan membantumu, Lim Tuako. Kita senasib, Nona. Karenanya ada kecocokan di antara kita dan karenanya aku menolongmu pagi tadi.
Akan tetapi, bicara soal bantu-membantu, akulah yang akan membantumu kelak kalau saatnya tiba untuk membalaskan sakit hatimu. Sedangkan sakit hatiku sendiri sudah kubalas impas dan lunas. Pemuda bangsawan keparat itu telah kubunuh bersama semua Huisyo kelenteng itu. Karena itu aku menjadi buronan dan aku terpaksa lari kepada Jenderal Anlusan yang segera menerimaku karena dia membutuhkan bantuan kepandaianku. Engkau baik sekali, tuaku. Dan engkau bernasib buruk sekali seperti aku. Aku merasa beruntung dapat bertemu dan dapat bersahabat denganmu. Baiklah, aku akan ikut bersamamu menghadap Jenderal Anlusan. Karena senasib dalam kehidupan, akhirnya dua orang itu timbul benih cinta dan sepakat untuk bertunangan. Apalagi juga direstui oleh Anlusan yang pandai mengambil hati orang-orang pandai. Namun Swinio akan menikah setelah membalas dendam. Pada suatu hari Anlusan memanggil Toan Ki, Swinio, Tan Go Ankok, Pat Jiu Mokai dan Siok Tujin yang semuanya adalah orang kepercayaannya dan mempunyai ilmu tinggi. Anlusan menerangkan perihal surat yang ditulis oleh Quatlin yang mengajak kerjasama. Kemudian Jenderal Anlusan berkata, Aku sengaja mengutus Gowi, kalian berlima, untuk menjajaki hati wanita berilmu tinggi apakah benar-benar dia hendak bersekutu. Bu Swinyo adalah muridnya, maka aku mengutusnya untuk mengukur hati gurunya. Kalau dia benar-benar hendak bersekutu, tentu dia tidak akan marah kepada muridnya yang telah melarikan diri dan menjadi pembantuku. Kau menemani dan menjaga tunanganmu, Toan Ki? Dan Pangcu bersama dua orang Loeng Hyong hendaknya menguji kepandaian mereka yang hendak bersekutu, di samping melindungi mereka berdua ini kalau-kalau terancam bahaya. Akhirnya setelah mendapat penjelasan dan perintah dari Anlusan, maka tibalah mereka di tepi rawa bangkai yang luas sekali dan terkenal sebagai tempat yang menakutkan. Rawa itu kelihatan tidak berbahaya karena ditutupi oleh lapisan rumput yang tipis. Seolah-olah seperti daratan, padahal di bawahnya terdapat lumpur yang lengket. Jika manusia amblas di lumpur tersebut maka akan terasa terhisap karena saking dalam dan memiliki daya lekat sehingga sukar sekali untuk ditarik ke atas. Para alat pemerintah dan penguasa setempat tidak pernah mengganggu, karena anak buah Kiamo Caili tidak juga mengganggu. Selain memang kesaktian Kiamo Caili itu sendiri, mereka sibuk berdiskusi bagaimana sampai ke tempat itu dengan alam berbahaya. Saya baru satu kali mengunjungi tempat ini bersama Subo. Dan ketika itu kami mengikuti Kiamo Caili yang membawa kami berlompatan dari tempat ini ke pulau itu. Setiap lompatan membawanya ke tanah keras dan aman, akan tetapi tentu saja aku tidak bisa mengingat lagi. Karena dia melompat-lompat ke kanan-kiri, kadang-kadang membalik lagi. Tentu merupakan jalan rahasia yang sukar diketahui orang luar. Dan menurut Kiamo Caili, katanya meleset sedikit saja merupakan bahaya maut. Karena di sepanjang jalan penuh dengan jebakan alam. Kadang-kadang dia membawa kami meloncat ke bagian yang ada airnya, sampai saya merasa ngeri. Akan tetapi ternyata bagian itu airnya hanya semata kaki. Sedangkan menurutnya tanah yang kelihatan kering di dekatnya, tempat berbahaya sekali. Ketika pulang ke Butongsan, Subo sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan berani lancang menempuh jalan ini sendirian saja. Karena dia pun tidak dapat mengingat kembali jalan berliku-liku itu. Bagaimana kalau kita menggunakan tali yang panjang? Biarpun tidak hafal jalan itu, setidaknya kau pernah melaluinya dan dapat kau mencarinya moi-moi. Kita berempat mengikuti dari belakang, menggunakan tali yang ditalikan di pinggangmu sehingga andai kata kau salah jalan dan masuk perangkap, kita dapat menolongmu dengan menarik tali itu. Begitupun boleh, akan ku coba mengingat-ingat. Akan tetapi, Koko harus sendiri yang memegang ujung tali, karena aku ngeri. Aku tidak setuju. Usul itu tidak tepat, Lim Suci. Akan tetapi aku tidak takut, Tan Long Hyong. Pula, kalau Lim Koko yang memegang ujung talinya, aku tidak takut apa-apa lagi. Andai kata aku terjeblos, tentu akan dapat cepat ditariknya naik lagi. Bukan tidak setuju karena takut, melainkan kalau hal itu diketahui mereka, tentu akan menjadi bahan ejekan. Perlu apa kita harus mencari-cari jalan rahasia yang disembunyikan orang? Kita harus mencari jalan masuk yang lebih gagah, tidak mencuri-curi.
Akhirnya Siok Tojin yang tadinya diam saja mengeluarkan suara mengomel. Dapat, aku teringat akan orang-orang Mongol yang menggunakan akal mencari ikan di rawa-rawa seperti ini. Lekas katakan, Totiang, bagaimanakah akal itu? Mereka menggunakan bambu-bambu sebagai perahu. Ah, mana mungkin, menggunakan perahu menyeberangi rawa ini. Tentu akan mogok di tengah jalan kalau bertemu dengan air yang tertutup tanah dan rumput. Kita jangan meniru mereka yang membuat rakit dari bambu. Kita masing-masing menggunakan sebatang bambu saja, ujungnya dibikin runcing. Bagus sekali, tentu kita berhasil. Dengan bambu runcing, kita dapat meluncur melalui apa saja. Kusangka tidak semudah itu. Kita harus hati-hati, benar-benar mengerahkan ginkang dan sinkang. Kalau sampai tergelincir tentu kita celaka dan akan makin menjadi bahan tertawaan lagi. Betapapun juga, akal itu baik sekali. Mari kita mencari bambu. Tak lama kemudian, tampaklah 5 orang itu meluncur di rawa seolah meluncur di atas air. Dari persembunyian banyak pasang mata melihat dengan kagum dan melaporkan pada Kiamo Caili dan Quatlin. Apalagi dengan turut hadirnya Bu Swinio membuat marah Quatlin. Separat. Murid itu mengantarkan nyawanya ke sini. Ah, Geli Hiap, mengapa marah? Harap diingat bahwa dia bukanlah muridmu yang dahulu, melainkan seorang pembantu Anlusan yang dipercaya. Karena itu, untuk memulai dengan hubungan persekutuan, amatlah tidak baik memusuhi utusan Anlusan. Maka Kiamo Caili mengajak berunding mengatur siasat. Sesampainya 5 orang itu di daratan telah disambut oleh anak buah Kiamo Caili. Sungguh bagus sekali penyambutan rawa bangkai terhadap utusan dari Angoan Sui. Selamat datang di rawa bangkai. Karena kami tidak tahu bahwa Cui yang terhormat datang berkunjung, maka kami tidak mengadakan penyambutan di luar rawa. Akan tetapi, Cui telah memperlihatkan kegagahan yang membuat kami tunduk dan kagum. Sekarang, silahkan Cui semua ikut dengan kami menghadap Ratu. Diam-diam mereka terkejut juga dengan De Quatlin yang memposisikan dia masih sebagai ratu. Tetapi mereka diam saja karena berada di sarang yang sangat berbahaya dan mengikuti penyambut menuju gedung. Kelima utusan diterima oleh Kiamo Caili. Subo, Teocu harap Subo sudi mengampunkan Teocu. Bangkitlah, engkau pergi dan menjadi kepercayaan Angoan Sui. Tidak terlalu mengecewakan. Suteng kau baik-baik saja, bukan? Suci, baik sekali kau ya. Suheng dibunuh orang, dan ibu sampai lari ke sini. Akan tetapi kau malah minggat dan enak-enak saja. Buong, diamlah engkau. Suinio, tahukah engkau bahwa kakakmu telah tewas? Teocu sudah mendengar akan hal itu, Subo. Kalau begitu kita sama-sama mendendam kepada pemerintah. Kita lupakan saja semua urusan lama Suinio. Dan baik sekali kalau kita dapat bekerja sama. Agaknya engkau kini sudah dipercaya menjadi utusan Angoan Sui ya? Teocu hanya menjadi pembantu dan penunjuk jalan saja bersama dia ini. Siapa dia? Maafkan, Pangcu. Aku bukan ketua Butong Pai lagi. Aku adalah bekas Ratu Pulau Es. Maaf, saya bernama Liem Toan Ki dan Bu Moi adalah calon istri saya. Ibu, dia ini yang pernah menyerbu Butong Pai dan dialah tentunya yang membawa minggat suci. Benar demikian, saya yang dahulu menjadi petugas Angoan Sui menyelidiki Butong Pai. Dan kemudian mengajak pergi Bu Moi yang sekarang menjadi calon istri saya. Benarkah kau menjadi calon istrinya? Benar, Subo. Kami saling mencinta, akan tetapi Teocu dan dia berjanji hanya akan melangsungkan pernikahan setelah dendam saya terbalas. Yaitu setelah kerajaan sekarang jatuh dan dikuasai oleh Angoan Sui. Sudahlah. Kalau kau dan calon suamimu ini hanya membantu, siapa yang menjadi utusan Angoan Sui menghadap padaku? Mereka inilah. Kami bertiga pun hanyalah pembantu-pembantu rendahan saja dari Angoan Sui. Akan tetapi kami menerima kehormatan untuk menjadi utusan beliau menghadap Toanio De Quatlin, yang namanya terkenal sebagai Ratu Pulau Es dan Ketua Butong Pai, juga menghadap Kiamo Caili yang juga amat terkenal di dunia Kang Ou sebagai seorang wanita yang amat lihai dan cerdas sekali. Kami merasa amat terhormat dapat menjadi tamu-tamu di rawa bangkai ini.
Tidak tahu, apakah kedatangan Cui ada hubungannya dengan pesan kami kepada Anggoan Sui. Dugaan Chai Li benar sekali. Kami berlima adalah utusan Anggoan Sui untuk menghadap Jiwi dan untuk bicara dengan Jiwi. Anggoan Sui telah menerima pesan Jiwi dan sebagai jawaban Anggoan Sui mengutus kami untuk bicara. Lalu bagaimana keputusan Anggoan Sui tentang ajakan kami untuk bekerja sama? Anggoan Sui merasa amat senang menerima surat Jiwi. Dan tentu saja Anggoan Sui menerima dengan kedua tangan terbuka uluran kerja sama Jiwi itu. Sudah lama Anggoan Sui merasa kagum, terutama sekali melihat siasat gemilang yang berhasil baik. Sehingga Jiwi sekalian dapat menyelundupkan orang menjadi kepercayaan yang kui-hui. Hanya sayang, pada saat terakhir siasat gemilang itu mengalami kegagalan karena orang kepercayaan Jiwi tidak dapat menahan nafsu berahinya. Kami diutus Anggoan Sui untuk menyampaikan pesan bahwa, jika Jiwi suka membantu dari dalam, yaitu berusaha menanam tenaga-tenaga bantuan di dalam kota raja. Kami yang tidak mempunyai pasukan besar memang tahu diri. Dan tentu saja hanya akan membantu dari dalam seperti yang diusulkan Anggoan Sui. Kami dapat menerima usul itu dan sebaiknya kita rencanakan siasat-siasatnya bersama. Sebelum kita berunding dan mengatur siasat agar dapat kami sampaikan kepada Anggoan Sui, terlebih dahulu kami harus menyampaikan semua pesan beliau untuk Jiwi. Selain usul itu juga Anggoan Sui mengatakan pekerjaan membantu dari dalam itu merupakan pekerjaan yang amat rumit, sulit, dan berbahaya. Hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi saja yang akan dapat berhasil. Dan Anggoan Sui ingin memperoleh keyakinan bahwa para pembantunya tidak akan gagal. Ucapanmu itu berarti bahwa kalian hendak menguji kepandaian kami. Memang sudah seharusnya Anggoan Sui adalah seorang jenderal besar yang cerdik pandai, tentu akan menguji setiap orang sekutu atau pembantunya. Nah, biarlah aku yang lebih dulu memperlihatkan kepandaian. Siapakah di antara Cui berlima yang hendak menguji? Tentu saja Bu Swinio tidak berani bergerak, juga Liam Toan Ki yang sudah maklum akan kehebatan majikan rawa bangkai itu. Mengerti bahwa dia bukanlah tandingannya. Melihat wanita yang usianya 50 tahun itu masih cantik menarik dan memegang sebatang payung, berdiri dengan sikap memandang rendah. Siok Tojin yang sejak tadi diam saja sudah bangkit. Ilmu kepandaian Tosu ini amat tinggi terutama ilmu pedangnya, dan di dalam rombongan itu dia merupakan orang kedua yang terpandai. Biarlah Pinto yang akan menguji. Kalau aku hanya mampu menandingi Siok Tojin, agaknya belumlah patut aku menjadi tangan kanan Ratu Pulau Es. Dan akan menjadi kepercayaan Anggoan Sui. Akan tetapi hendakku perlihatkan bahwa aku akan dapat mengalahkan Totiang dalam 10 jurus. Kalau sampai dalam 10 jurus aku tidak mampu mengalahkan Totiang, anggap saja aku tidak becus dan aku akan mengundurkan diri. Biarpun mereka sudah lama mendengar nama besar datuk wanita yang merupakan iblis betina ini, namun Siok Tojin bukan orang sembarangan. Ilmu pedangnya amat tangkas, hebat dan kuat. Bagaimana wanita itu berani bersombong mengatakan hendak mengalahkannya dalam 10 jurus? Namun De Quatlin yang dengan pandang matanya yang tajam dapat menilai orang, tenang-tenang saja. Juga Kiam Mo Chai Li bukanlah menyombongkan diri secara ngawur, melainkan dia pun sudah dapat menilai kepandaian Tosu itu dari gerakannya. Maka dia berani menantang akan mengalahkannya dalam 10 jurus. Siok Tojin mengerutkan alisnya, perutnya terasa panas. Dia tidak pandai bicara. Seekor kerbau diikat hidungnya, manusia diikat mulutnya. Tentu saja mulutku dapat dipercaya, Siok Tojin. Aku akan mengalahkanmu dalam waktu 9 jurus. Sebagai nyonya rumah, rasanya kurang sopan jika aku menyerang tamuku. Silakan dimulai Totiang. Siok Tojin menghunuskan pedang dan menerjang Chai Li dengan pertarungan sengit. Dan beberapa saat Siok Tojin berdiam dan menunggu serangan Chai Li. Baru 1 jurus Totiang sudah mematung tidak berani maju. Apakah Totiang merasa takut kepada seorang wanita? Bukankah Totiang bermaksud mengujiku? Atau, justru aku yang perlu menguji kepandaian Totiang? Siapa yang takut? Siok Tojin langsung menghunus pedangnya. Tosu ini memang lebih pandai berbicara melalui pedang dibandingkan dengan mulutnya. Baik kecepatan maupun sinkangnya lebih unggul, tidak heran lidahnya bisa berucap hingga menjilat langit. Melihat kenyataan ini, sebaiknya aku bertahan saja selama 10 jurus.
hendak kulihat apa yang bisa dia lakukan terhadap diriku. Lewat 10 jurus, jika aku masih berdiri tegak, bukankah dia sendiri yang harus mengaku kalah? Kedua kaki dipentang dengan lutut sedikit menekuk, pedang menuding diarahkan lurus ke depan. Tangan kirinya dipasang melintang di depan dada, sedangkan matanya mengawasi lawan dengan waspada. Semenjak sebelum pertarungan dimulai, ketika dia menyatakan akan menundukkan lawannya di bawah 10 jurus, wanita cerdik ini sudah memikirkan pula kemungkinan ini. Baru 1 jurus Totiang sudah mematung tidak berani maju. Apakah Totiang merasa takut kepada seorang wanita? Bukankah Totiang bermaksud mengujiku? Atau, justru aku yang perlu menguji kepandaian Totiang? Dengan cerdik Kia Mo Chai Li menyindir tajam sambil tersenyum mengejek. Walaupun seorang Tosu, agaknya Siok Tojin adalah orang yang lebih mengutamakan hati dibandingkan otak. Mendengar sindiran lawan, dia lupa pada siasat yang sudah ditanam dalam pikirannya. Siapa yang takut? Sambil kembali menerjang. Kia Mo Chai Li tahu An Sui tidak mungkin mengirim orang lemah untuk menguji dirinya. Bisa melewati rawa maut hingga kakinya menginjak di sana kediamannya saja sudah menunjukkan bahwa Tosu ini bukan lawan yang mudah dikalahkan begitu saja. Bila Siok Tojin hanya bertahan saja, dia khawatir hingga lewat 10 jurus dirinya belum mampu mengalahkan Tosu ini. Karena itu, dia memang sengaja memancing kemarahan lawan agar mau menyerang. Dengan demikian akan timbul lubang-lubang yang dapat diterobos payung, kuku, atau rambutnya yang seperti cambuk. Segera kedua orang itu saling serang dengan dahsyat. Walaupun Siok Tojin tidak bertahan sama sekali, namun pada kenyataannya dia ada di pihak yang lebih banyak bertahan. Dalam 4 gerakan dia hanya menyerang 1 kali. Sisa 3 gerakan hanya berupa tangkisan atau gerakan mengelak untuk mempertahankan diri. Selain dia kalah cepat, niatnya untuk bertahan tidak terhapus hilang dari otaknya. Tidak demikian dengan Kia Mo Chai Li. Wanita ini harus menjatuhkan lawan sebelum jurus ke-10 dimainkan. Karena itu dia langsung mengembangkan jurus-jurus pilihan. Payungnya berkelebat cepat, kadang tertutup, lain kali terbuka. Sekali menusuk, 2 kali membabat. Di samping itu, tangan kirinya tidak tinggal diam, akan tetapi turut menyerang dengan kuku-kukunya yang beracun. Setelah lewat 4-5 jurus, kedudukan Siok Tojin sudah sangat payah. Seluruh ruang geraknya seakan-akan tertutup tanpa jalan lolos, terkepung oleh kelebatan sinar payung dan cengkraman kuku jari Kia Mo Chai Li. Hingga suatu saat, pada jurus kelima, tubuh Tosu itu terhuyung setelah pedangnya terpaksa menangkis payung lawan yang menyabet dengan lengan atasnya dengan tenaga penuh. Tiba-tiba Kia Mo Chai Li mengeluarkan suara lengking yang membuat telinga semua orang mendengung. Mendadak tangan kiri wanita iblis ini menyerang ulu hati lawan dengan gerakan mencengkram, mengendalikan kuku jarinya yang panjang dan mengandung racun. Dalam waktu yang bersamaan, payung di tangan kanannya berkelebat secepat kilat, membabat pinggang kiri si Tosu. Walaupun dalam keadaan terhuyung, Siok Tojin masih dapat melihat 2 serangan sekaligus sama berbahaya ini. Cepat, tangan kirinya bergerak menangkap pergelangan tangan Kia Mo Chai Li, sementara pedangnya diayun menangkis yang mengarahkan pada pinggangnya. Kia Mo Chai Li mendengus. Dia biarkan tangan lawan menangkap pergelangan kirinya. Namun tanpa mengurangi tenaga, cakar itu tetap mendorong dan mengancam ulu hati Siok Tojin. Di saat itu pula dia keraskan singkang dan payungnya sehingga pedang lawan menempel tanpa dapat dilepas. Sekejap itu pula terjadilah adu tenaga antara kedua orang ini. Ikan rawa bangkai berada pada kedudukan menyerang, sedangkan utusan An berjuang untuk mempertahankan diri. Pada saat itu hanya sekejap saja Siok Tojin sempat melihat senyum di bibir Kia Mo Chai Li tanpa tahu apa maksudnya. Dia baru tersentak kaget ketika kepala wanita tiba-tiba menghentak ke depan, diikuti oleh serangkaian bayangan hitam yang panjang bagaikan ular menyambar ke arahnya. Celaka! Bagaimana, Totiang? Pinto mengaku kalah. Haha. Bukan main hebatnya Kia Mo Chai Li. Pedang payung lihai, kukunya berbahaya, rambutnya hebat, akan tetapi lebih hebat lagi adalah kecerdikannya yang memancing kemarahan Siok Tojin. Memang kecerdikan seperti itu amat dibutuhkan dalam tugas bekerja dari dalam yang membutuhkan kecerdikan yang dimiliki oleh Kia Mo Chai Li.
Kyonghee, Ango Ansue tentu akan girang sekali mendengar laporan ini. Lung Hyong Pet Jiu Mokai terlalu memuji. Sekarang, untuk melengkapi tugas kami yang diberikan oleh Ango Ansue, kuharap The Toanio suka memperlihatkan kepandaian, dan agaknya terpaksa aku sendiri yang harus maju melayani Toanio. Siapa lagi yang diutus oleh Ango Ansue untuk menguji kami? Hanya kami bertiga, karena Syok Tojin sudah kalah. Maka tinggal kau dan Tan Lo Eng Hyong itu. Nah, kau lihat Tan Lo Eng Hyong juga telah membawa senjatanya, membawa sebatang toya. Maka sebaiknya kalau kalian berdua maju dan mengeroyokku. The Toanio, apakah Toanio juga hendak menggunakan siasat seperti Kiamo Chali tadi? Ingat, tidaklah mudah untuk memancing kemarahanku. Siapa yang menggunakan siasat? Tanpa siasat pun, menghadapi kalian berdua aku masih sanggup. Ibu, berikan dia kepadaku. Biar aku yang menandingi pengemis tua itu. Buong, kita tidak sedang menghadapi musuh, dan pertandingan ini hanya untuk menguji kepandaian saja. Jangan kau ikut-ikut. Apalagi hanya dikeroyok dua, biar kalian berlima maju semua. Ibu akan dapat mengalahkan kalian dengan satu tangan saja. Memang sesungguhnya aku sendiri dan Tango Angkok merupakan orang-orang yang diutus menguji kepandaian Toanio. Apakah kami boleh maju bersama menghadapi kelihayan Toanio? Majulah, jangan sungkan-sungkan. Tentunya Nyonya tuan rumah memiliki kelihayan yang luar biasa. Maka menantang kita maju berdua, Pak Jiu Mokai. Hati-hati Tan Sicu. Nah, silahkan kalian mulai. Kami adalah tamu-tamu dan kami maju berdua. Tidak pantas kalau kami mulai. Silakan Toanio mulai. Hei, Toanio, kami belum kalah. Mengapa kau mengakhiri pertandingan? Siapa mengakhiri? Lanjutkanlah serangan kalian, aku menyimpan pedang karena takut rusak. Dengan tangan kosong pun ibu akan mudah mengalahkan kalian. Sementara itu, The Quatlin cepat membebaskan totokannya dan dua orang kakek itu dapat bangkit sambil memungut senjata mereka dan memandang dengan mata terbelalak kagum kepada wanita itu. Hampir mereka tidak dapat percaya bahwa dapat dirobohkan hanya dalam segebrakan saja. Namun kenyataannya memang demikian. Dan mengingat akan siasat lawan ini, mereka bergidik dan kagum sekali. Ternyata ketika tadi dia menggunakan pedang, The Quatlin hanya ingin mengukur sampai di mana kekuatan dua orang lawannya. Setelah yakin benar, dia menyimpan pedang dan sengaja menerima hantaman yang sudah dia ukur akan dapat diterima oleh leher dan pinggulnya. Kemudian pada saat kedua senjata itu tiba di tubuhnya, menggunakan kesempatan selagi kedua orang kakek itu terkejut melihat lawan tidak mengelak dan menerima pukulan, cepat seperti kilat kedua tangan The Quatlin bergerak dan berhasil menotok roboh dua orang kakek yang sama sekali tidak menduga bahwa lawan yang terkena hantaman dua kali itu akan menotok mereka.